Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan apa saja yang harus dimasukkan di dalam membuat suatu perjanjian perdamaian. Sering seseorang untuk menyelesaikan permasalahan, baik itu perdata maupun perkara pidana, diselesaikan dengan namanya perdamaian. Dan di situ daripada hasil perdamaian tersebut biasanya ada namanya ditentukan kesepakatan pembayaran sejumlah uang. Apakah itu uang itu sebagai ganti kerugian ataupun sebagai tali asih yang harus dibayar. Yang menjadi permasalahan sebenarnya bahwa apabila pembayaran itu dilakukan dengan cara bertahap. Namun apabila tersebut langsung dibayar tunai dan kontan, selesailah permasalahan tersebut. Di sini saya akan menerangkan apa saja yang harus disampaikan atau dimuat di dalam suatu perjanjian atau yang harus disepakati ketika Anda membuat perdamaian dengan cara pembayaran sejumlah uang. Yang mana kedepannya agar perdamaian berjalan jumlah uang itu Anda juga terlindungi dan tidak ada permasalahan hukum kedepannya. Oke, yang pertama yaitu terkait bahwa disepakati pembayaran ini terkait dengan besarnya uang damai. Berapa sih nilainya? Nominalnya harus jelas. Apabila itu ditentukan pelakunya atau mungkin pihaknya lebih dari satu orang atau dua atau tiga, jelaskan berapa nilai kewajiban dari masing-masing pihak itu. Jangan secara global, mungkin 100 juta ada 4 orang. Tidak dijelaskan apakah satu orang itu 25 juta atau 25 juta, 20 juta, atau mau 100 juta untuk 4 orang. Ini jangan. Harus jelas diterangkan berapa kewajibannya dari masing-masing pihak. Sehingga jelas apakah mana yang tidak melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, cara pembayarannya tadi. Dari nilai nominal umum disebutkan 100 juta. Pencarian pembayarannya bagaimana? Kalau tunai langsung, kapan dilaksanakan langsung seluruhnya. Tapi kalau tidak tunai, maksudnya dilaksanakan pembayaran berangsur, berapa kali pembayarannya dan dalam jangka waktu kapan. Temponya berapa lama itu harus ditentukan. Disebutkan umpama dalam jangka waktu 1 tahun atau jangka 10 bulan 100 juta per bulannya sebesar 10 juta. Jadi ditentukan nilainya, berapa nilai angsurannya per tanggal berapa dan cara pembayarannya. Jadi bayaran bagaimana, melalui transfer bank atau tidak, atau secara tunai. Kalau transfer bank rekeningnya berapa per tanggal berapa, itu. Dan yang ketiga selanjutnya adalah apa atau tidak jaminan atas pembayaran tersebut. Apa jaminannya? Mungkin atau tidak ke depan orang ini melakukan prestasi atau ingkar janji dari yang disepakati. Kemungkinan ada. Makanya Anda perlu jaminan. Apa jaminannya apabila pihak ini tidak mau melaksanakan kewajiban, tidak mau membayar 1 juta atau 1 juta, 10 juta, 10 juta tadi. Apa jaminannya? Terus bagaimana apabila dia melakukan pelanggaran? Contoh, dia menjaminkan 1 buah sertifikat rumahnya. Ini jaminan diserahkan kepada Anda sertifikatnya. Itu sebagai jaminan atas kewajibannya. Dan yang kedua, ditentukan bagaimana apabila terjadi pelanggaran. Pelanggarannya bagaimana ditentukan. Apabila pelanggar dalam jangka waktu 3 bulan tidak melakukan pembayaran, pelanggaran ditentukan. Tidak perlu disengketakan ke pengadilan, atau cukup langsung diberi hak untuk kuasa untuk melakukan penjualan atas jaminan tersebut. Silahkan, itu adalah hak dari para pihak untuk membuat kesepakatan. Tetapi paling tidak Anda buat ketentuan tersebut apabila Anda membuat perjanjian tentang sejumlah uang. Jadi cara pembayarannya dan apa jaminan apabila ada pengingkaran kembali. Jangan lagi membuat, sudah disepakati perdamaian, ternyata perdamaian diingkari kembali karena tanpa ada jaminan. Oleh karena itu kalau ada jaminan, paling tidak itu adalah memaksa untuk pihak yang mengikatkan di dalam perjanjian mentaati terjadinya suatu kesepakatan perdamaian tadi. Dan yang terakhir tentunya bagaimana status sengketanya, berakhir atau tidak. Dengan dibayar ganti kerugian tadi, walau mau terjadi ternyata perdamaian cuma dibayar separuhnya enggak, dan tidak bisa dieksekusi, dijalankan atau dieksekusi kalau bahasa hukumnya.
jaminannya, bagaimana status permasalahan sebelumnya, masih tetap atau diperhitungkan atau bagaimana, itu juga harus Anda pertimbangkan. Dan di mana Anda memilih domisili penyelesaiannya, apakah harus ke pengadilan atau cukup musyawarah mufakat atau dengan cara bagaimana, itu yang harus Anda sampaikan. Mungkin itu sedikit tips terkait dengan pembuatan perjanjian pembayaran sejumlah uang yang semoga ada manfaat. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.